Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan menyatakan ungkapan syukur dan memasuki ibadah di Minggu Prapaskah keempat, Minggu 30 Maret 2025 dengan tema Menerima sebagai Kawan. Mari kita masuki ibadah dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang selalu kita puji dan kita sembah adalah Tuhan yang melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Mari kita naikkan pujian syukur dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 2, bait yang pertama, Mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu selamanya, Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha besar. Kita masuki ibadah Prapaskah keempat ini dengan pengakuan, penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita melantunkan pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, PKJ 4, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus,
Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak, sorak, haleluya. Mari, nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita berdoa, dan kita berdoa dengan menaikkan Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11b sampai 32. Lukas 15 ayat 1 sampai 3. Demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi suriling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dengan setia. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita saat ini di Lukas 15 menggambarkan sebuah suasana hangat ketika Tuhan Yesus berbicara kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka datang untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mendengar dengan penuh seksama, dengan tekun. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru memberikan kritik, rasa tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Ya, karena Tuhan Yesus kok bergaul dengan orang-orang berdosa.
Yesus menanggapi kritik itu dengan menceritakan 3 perumpamaan. Dan salah satunya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Mari kita simak perumpamaan ini dimulai ketika anak bungsu minta warisan dari sang ayah. Lalu sang bungsu ini pergi ke negeri yang jauh dan menghabiskan semua harta benda miliknya, bagiannya, dan berfoya-foya. Setelah menghabiskan seluruh harta, ternyata ada bencana kelaparan di negeri itu. Dan bagaimana situasi si bungsu? Si bungsu mulai melarat, enggak punya apa-apa. Si bungsu karena sudah melarat, maka ia rela bekerja, dan pekerjaannya adalah menjaga babi. Ia menyadari salahnya dan membuat keputusan untuk pulang kepada ayah, mengaku salah dan memohon untuk dijadikan salah satu dari antara pekerja rumahan milik ayahnya. Ketika si bungsu masih jauh, ayahnya sudah melihat dia, dan sang ayah tergerak oleh belas kasihan. Sang ayah berlari-lari mendapatkan anaknya, dirangkul, dipeluk, dicium. Sang ayah memerintah hamba-hambanya untuk membawa jubah terbaik, dipakaikan cincin, sepatu, semua dipakaikan untuk menyambut sang anak. Belum cukup itu saja, sang ayah juga menyembelih anak lembu, dan tidak main-main, diberi keterangan anak lembu yang tambun, untuk merayakan kembalinya anaknya yang selama ini telah hilang. Perumpamaan ini juga mau menjelaskan, saudara-saudara, ada reaksi dari si barep atau anak sulung yang marah, tidak mau masuk rumah. Karena apa? Karena ia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh sang ayah itu tidak adil. Bapak enggak adil. Sang ayah merayakan pulang anak durhaka yang telah memboroskan harta milik dan berfoya-foya. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa semua miliknya itu adalah milik si sulung. Tetapi mereka semua harus bersukacita karena adiknya yang telah lama hilang sekarang ditemukan. Bahkan adik yang selama ini dianggap mati telah hidup dan kembali pulang. Saudara-saudara, perumpamaan ini adalah menggambarkan bahwa betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan yang tak terbatas. Seperti ayah yang sayang kepada anak-anaknya, ayah yang menerima kembali anaknya dengan sukacita, meskipun anak itu telah mengecewakan dirinya. Nah, Allah kita juga pun akan menerima orang berdosa yang mau bertobat dan kembali pulang. Anak bungsu itu melambangkan orang-orang berdosa, melambangkan kita semua yang menyadari kesalahan, mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Siapa anak sulung? Anak sulung ini adalah melambangkan orang-orang yang merasa diri paling benar, merasa tidak punya dosa, merasa diri paling suci, dan sulit menerima bahwa Tuhan juga mengasihi, mencintai, mengampuni semua orang yang berdosa. Perumpamaan ini juga mengajarkan kita untuk bersukacita atas
pertobatan dan pemulihan orang lain. Saudara-saudara, mari saat ini kita pahami bahwa Tuhan ternyata selalu memberikan pengajaran yang terbaik untuk kebaikan kita semua, meskipun terkadang melalui cara yang unik. Di masa Prapaskah ini kita ditantang untuk meneladani Kristus dengan menerima orang-orang berdosa, orang-orang yang kita anggap berdosa dan kita anggap toksik sebagai kawan. Mari, amin. Saat teduh untuk kita. Amin, saat teduh selesai. Bersama umat Allah di sepanjang masa kita ikrarkan, kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang kita lantunkan dengan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asal, ku jadi suci di dalamnya. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas berkat limpahan anugerah firman kekuatan atas kami semua. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Jika saudara-saudara kami merayakan Hari Raya Idul Fitri, berkatilah kami sebagai saudara bersaudara, sebangsa setanah air, untuk memberikan toleransi dan ikut merasakan sukacita serta kebahagiaan. Dengan demikian, kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia dapat menelurkan ataupun mewartakan kerukunan kesukacitaan bersama dengan seluruh umat dan rakyat. Kami saat ini berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Berkatilah keluarga kami yang saat ini sedang liburan. Anak-anak kami dari perantauan, libur sekolah, libur studi, berkatilah dalam perjalanan, selamat dan berkumpul dengan kami, dan esok pun ketika sudah selesai perayaan, sudah selesai liburan, mereka kembali ke tempat masing-masing, tuntun dan sertai mereka sebagaimana Engkau menyertai ketika pulang menuju ke tempat kami. Ya Bapa, kami menyerahkan para orang tua, kasepuhan, adiuswa, kami juga menyerahkan pekabaran Injil yang berlaku di penjuru bumi. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita haturkan persembahan kita dengan dasar 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan untuk kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Mari kita iringi dengan nyanyian Kidung Baru NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami haturkan persembahan kami ini berasal dari-Mu. Kami percaya persembahan ini nanti dapat dijadikan sebagai alat dan mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan Tuhan. Sertai kami dalam setiap karya dan pekerjaan di hari ini dan di hari-hari mendatang. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita lantunkan nyanyian pengutusan, nyanyian Kidung Baru, NKB 162, meskipun di dalam lembah. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kurus menaungi aku terus, itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, yakni sabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Semoga Tuhan damai sejahtera Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita kiranya memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya. Amin.